Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak didik kami dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ketahanan pangan, bahan industri dan energi terbarukan. Sebelum kita memulai materi pelajaran, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan bagikan dengan teman yang lain. Adapun pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sedangkan pengertian ketahanan pangan nasional yaitu sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan yang berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan nasional negara Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila subsistem ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan baik, yang meliputi ketersediaan pangan, distribusi pangan, maupun konsumsi pangan. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Namun, ketahanan pangan Indonesia masih menempati posisi 65 di dunia dari 113 negara dan menempati posisi kelima di negara-negara Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional masih sangat rendah. Faktor utama yang menyebabkan ketahanan pangan nasional negara Indonesia rendah yaitu akibat jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan dan hasil pangan yang diperoleh negara Indonesia tersebut. Secara geografis, wilayah Indonesia terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Hal tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan variasi suhu, curah hujan, dan kelembapan udara. Faktor-faktor tersebut merupakan potensi geografis Indonesia untuk mengembangkan budidaya tanaman pangan menuju ketahanan pangan nasional. Indonesia yang memiliki dua jalur pegunungan sekaligus di dunia, yaitu jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan jalur pegunungan Pasifik, menyebabkan Indonesia memiliki tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Maka terciptalah daerah-daerah di Indonesia merupakan penghasil pertanian. Di antaranya Pulau Jawa, Madura, Lombok, Sumatera, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, maupun Sulawesi Utara. Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya dapat mempertahankan dan mengembangkan kekayaan alamnya dengan tidak mengandalkan ketahanan pangannya pada satu komoditas unggulan saja, yaitu seperti beras. Seharusnya pada berbagai komoditas unggulan lainnya seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian. Adapun potensi pangan nabati yang terdapat di Indonesia meliputi padi,
jagung, kedelai, maupun kacang tanah. Indonesia yang memiliki hutan sabana yang hampir ditemukan di tiap-tiap daerah Indonesia dapat menjadi faktor pendukung berkembangnya peternakan dengan baik di Indonesia. Di antaranya daerah penghasil peternakan di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Bali, Sumatera Utara, maupun Yogyakarta. Indonesia sebagai negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantainya terpanjang nomor 2 di dunia setelah negara Kanada. Maka tidak heran jika hampir di seluruh wilayah Indonesia sektor perikanan sangat mudah dibudidayakan. Sektor ini menghasilkan pangan berupa ikan yang bermanfaat untuk sumber protein bagi penduduk. Sumber daya laut merupakan salah satu komponen untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Adapun daerah penghasil perikanan terbesar di Indonesia, di antaranya ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Adapun industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi bahan yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tentunya di dalam kegiatan industri diperlukan bahan-bahan baku atau bahan dasar yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tentu saja dapat memenuhi kegiatan industri tersebut. Hasil alamnya berupa sektor hutan, pertambangan, pertanian, perikanan, peternakan yang dimiliki oleh negara Indonesia dapat dijadikan sebagai bahan dasar kegiatan industri di Indonesia. Contohnya, kedelai merupakan bahan dasar industri pembuatan tempe, tahu, kecap atau susu kedelai. Adapun dari sektor kelautan, seperti rumput laut, dapat diolah menjadi bahan kosmetik. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan iklim tropisnya dan tanahnya yang subur disertai jalur pegunungannya menyebabkan Indonesia kaya akan potensi sumber energi terbarukan. Contohnya seperti energi air, angin, geotermal, biodiesel, biomasa yang dapat dipergunakan untuk mengatasi permasalahan kekurangan kebutuhan sumber energi masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi kekurangan energi tersebut, diperlukan upaya sistematis mengembangkan energi baru dan terbarukan menjadi alternatif strategis di dalam mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi tertentu seperti sumber energi minyak bumi dan batu bara.
Nah, dengan adanya video pembelajaran materi tentang ketahanan pangan, bahan industri dan energi terbarukan, di sini Bapak memberikan tugas kepada anak didik kami untuk membuat video yang menarik atau dengan bentuk tulisan dengan menjawab soal-soal yang diberikan dengan baik dan tepat. Semoga video pembelajaran tersebut dapat menambah wawasan anak didik kami tentang ketahanan pangan di Indonesia. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.